Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah hadirat uswah suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Bapak dan Ibu, segenap peserta atau audien channel di MTS Terpadu Al-Hikmah Karenggede Boyolali, di kesempatan sore hari ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit pantun ya sebelumnya, mohon maaf. Kalau Bapak dan Ibu ke Sumbawa, jangan lupa kalau ke Sumbawa beli madu. Kami dari Al-Hikmah mendoakan untuk Bapak Ibu semua, semoga senantiasa sehat selalu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Itu doa dari kami secara tulus karena kita sudah memasuki bulan suci Ramadan di detik-detik akhir sebelum bulan suci Ramadan meninggalkan kita semuanya. Dan di kesempatan hari ini, di berbahagia di sore hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan kurma ini. Semoga senantiasa Bapak dan Ibu senantiasa menyimak dan mengikuti kegiatan yang sudah kita susun dengan sedemikian rupa. Harapannya adalah untuk saling memotivasi kepada Bapak dan Ibu, termasuk kami di Al-Hikmah, dalam setiap waktu di bulan suci Ramadan ini agar kita senantiasa bisa optimal dalam ibadah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap audiensi di channel MTS Terpadu Al-Hikmah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini, sore hari ini, kami akan mencoba mengingatkan kepada diri kami pribadi khususnya, dan termasuk memotivasi kami sendiri pula, dan begitu pula kepada Bapak dan Ibu semuanya. Tidak terasa bahwa sebentar lagi bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. Bulan suci Ramadan akan meninggalkan momen-momen kita, kebersamaan dengan kita. Dan pertanyaannya akan kita balik kepada Bapak dan Ibu termasuk pada kami. Apakah kita sudah optimal dan sudah produktif menggunakan waktu kita, menggunakan energi kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga apa saja yang bisa kita aktivitaskan secara, mohon maaf, aktivitas positif di bulan suci Ramadan ini sudah kita jalankan atau belum? Dan ini pertanyaan bagi kita bersama. Apakah tilawah kita sudah produktif? Kemudian ibadah-ibadah kita di bulan puasa kita, baik itu sholat sunnahnya, apakah kita sudah produktif? Kemudian termasuk sodakoh kita, termasuk apapun kajian-kajian kita, keilmuan kita yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini, apakah sudah optimal atau belum? Ketika memang belum, maka Bapak dan Ibu termasuk kami, mari saya mencoba mengajak pada diri saya pribadi khususnya, kita manfaatkan waktu yang masih ada ini sedemikian rupa. Bagaimana kita bisa produktif dalam hal ibadah, tetapi kita juga bisa produktif dalam hal aktivitas yang lain. Jangan sampai Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah, ketika kita terlalu fokus, mohon maaf, kefokusan kita kepada satu titik sehingga kita kadang melupakan aktivitas-aktivitas kita yang seharusnya kita lakukan di bulan suci Ramadan, atau sama seperti bulan yang lain. Jangan sampai di antara kita pula ketika, mohon maaf, jadwal kegiatan kita dari bangun tidur, sahur, kemudian sholat subuh, kemudian kegiatan aktivitas yang lain, kerjaan kita, mungkin Bapak dan Ibu ada yang di kantor, atau ada yang di, mohon maaf, di pekerjaan dimanapun, di perusahaan atau di pabrik, atau wira swasta begitu. Jangan sampai di antara kita aktivitas ibadahnya oke, mohon maaf, tetapi ketika aktivitas produktivitas kita yang lain itu lemah, atau bahkan kita tidak idahkan. Karena sesungguhnya ketika kita bisa menyeimbangkan antara aktivitas ibadah dan aktivitas produktivitas harian, bahkan sampai rumah tidak terurus begitu, keluarga tidak terurus, karena kadang kita fokus dalam satu titik begitu, satu hal, mungkin asumsi kita fokus dalam hal ibadah, ya itu boleh-boleh saja, tetapi kalau seimbang itu paling bagus begitu. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, kita bercermin, jangan sampai di antara kita aktivitas pekerjaan kita teledor begitu. Bulan suci Ramadan hawane ngantuk, lemes begitu, kemudian capek, terasa lelah begitu, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang harusnya kita bisa selesaikan, bisa tuntaskan kepada atasan kita, itu kita tidak laksanakan karena alasannya kita puasa. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak sempurna bagi kita bersama.
Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah, kita belajar dari sirah Nabawi. Dulu zaman Rasulullah SAW ada peperangan. Bahkan ada salah satu perang yang cukup dahsyat, namanya Perang Badar. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tahu begitu. Perang Badar itu perang yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, mohon maaf, di hari ke-17 bulan suci Ramadan. Sehingga terjadi perang Bapak dan Ibu, taruhannya nyawa, itu terjadi di bulan suci Ramadan antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Di sini diuji keimanan para sahabat dan Rasulullah juga diuji. Bagaimana pada waktu bulan suci Ramadan tetap bisa melaksanakan perang, mohon maaf, karena diserang, ada perang gitu. Kalau kita kan tidak perang begitu ya. Bahkan pada waktu itu ujiannya tidak hanya sekedar pada bulan suci Ramadan, tidak, dalam buat waktu puasa begitu. Tetapi jumlah pasukan kita, kaum muslimin cuma 313, kaum Quraisy 1000. Persenjataan kita terbatas, persenjataan mereka lebih kuat begitu. Onta kita sedikit, onta sana lebih banyak, kaum Quraisy. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW dan para sahabat menang. Dan kemenangan ini akibat efek, mohon maaf, produktivitas sahabat dan Rasulullah di bulan suci Ramadan tetap menjalankan aktivitas yang bagus. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, karena kita tidak perang begitu, kita juga tidak ada ancaman apa-apa, insya Allah, maka kita mencoba mengajak pada saya pribadi khususnya, mari kita gunakan waktu kita seoptimal mungkin untuk produktivitas kita harian, tetap kita jalankan, ibadah kita juga kita jalankan, mohon maaf, ibadah kita juga keren, kemudian aktivitas yang lainnya juga keren. Sehingga ini menyeimbangkan, maka insya Allah kita akan sempurna di bulan suci Ramadan dan tidak ada yang kelewat dan tidak ada yang tercecer. Dan sempurna adalah bagian dari target kita bersama. Demikian Bapak dan Ibu, semua peserta channel MTS Terpadu Al-Hikmah yang selalu dimuliakan oleh Allah di sore hari ini, pengingat bagi kami dan pengingat bagi Bapak dan Ibu. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi kita bersama, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.